Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kolam sudah jadi ya, 95%. Penampakan kolamnya punya Om Yayat Edhar. Dispuser ada dua ya, ujung sama ujung ini di bawah waterfall. Waterfall juga kita bikin dua karena kolamnya besar, jadi biar seimbang untuk air terjunnya. Nah, dari ujung sana sampai ke sini kita buat miring ya, jadi nanti aliran kotoran tuh masuk ke bottom drain ini. Ini pakai bottom drain 3 in. Kapasitas kolam kurang lebih 8,5 ton. Ini pipa overflow. Jadi kalau misalkan air hujan masuk, otomatis dia langsung ngebuang ke got. Ini skimmer, masuk ke CH1 di sini. Nah, ini skimmer masuk ke sini. Nah, ini di atasnya dibikin tatakan ya, sekitar 25 cm dari dasar naik ke atas untuk pengendapan kotoran di bawah. Ini bottom drain. Nah, ini jalur aerasi dispuser ya. Dispusernya kita menggunakan pipa, kita bolongin pakai molar kecil-kecil, jadi aman, gak akan mampet. Ini tinggal di setir besar kecilnya seberapa di sini. Nah, ini skatnya double wall, kita pakai menggunakan double wall, pakai granit ya. Nah, ini chamber 1 nih yang mau ngalirin ke chamber 2. Nah, ini granit seperti ini, di skat seperti ini. Ini chamber 2. Chamber 2 juga sama, di bawahnya dibikin tatakan ya, tatakan media filter supaya nggak ngegeblos filternya. Nah, ini sama, setiap chamber kita kasih aerasi ya. Ini aerasi dibolongin pakai pipa nih untuk menghemat budget juga ya gitu. Jadi nggak usah pakai unring, bisa menggunakan ini, biasanya pakai ini. Sama skat double wall juga seperti ini. Nah, ini CH ketiga sama ya, ada aerasinya juga, jalur aerasi seperti ini. Saya buat bawahnya tatakan. Ini CH keempat sama juga, aerasi juga ada. Ini double wallnya, skatnya. Ini kelima, chamber kelima juga sama, kita buat aerasi, jalur aerasi seperti ini. Ini ada stop krannya, tinggal setel besar kecilnya. Nah, ini skat antar chamber ke terakhir ke 6 ya, jadi ada 6 chamber. Chamber terakhir yang ke 6 ini pompa. Tetap kita buatin aerasi juga supaya ngilangin nyamuk ya. Yang di chamber keempat ini biasanya kan airnya tenang, jadi kalau dikasih aerasi biasanya nyamuk nggak mau hinggap gitu aerasi. Nah, ini pipa-pipa ini adalah jalur untuk backwash antar chamber. Ini pipa CH1, ini pipa CH2, ini pipa CH3, ini pipa CH4, ini pipa CH5. Jadi kalau misalkan mau nguras tinggal angkat ini CH1, udah tutup lagi. Kalau misalkan backwash untuk kuras chamber 2 tinggal angkat yang ini, tutup, udah. Jadi praktis ya. Nah, ini dua stop kran ini atau balap ini jalur buat aerasi ke kolam utama di sana. Nah, ini bisa di setel juga. Kenapa kita kasih balap buat ngatur besar kecilnya gitu. Ini pompa, ini untuk ngebuang ke solokan ke bawah. Ini belum dibikinin jalurnya ke bawah sini. Nah, ini jalur ini nanti ke sini masuk untuk ke aerator. Nah, titik pusatnya di sini aeratornya. Nanti dibikinin kotak di sini aerator. Ini pompa pakai 1,5 in. Jalur backwash juga sama, kita pakai 1,5 in biar sama. Oke, cukup sekian mungkin penampakannya kolam by Design DKS Equipment. Bisa lihat ya, rapih kolamnya, tinggal ngecat bawah ini aja nih. Oke, tinggal tunggu updatean selanjutnya untuk isi air. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel DKS Equipment supaya kita terus bisa berkarya.
memberikan video-video kolam yang terbaik. Terima kasih.